Jangan bercermin pada cermin retak setelah maghrib di desa ini. Tidak ada yang banner-banner istimewa dari rumah tua itu, setidaknya dari luar. Rumah itu berdiri di ujung gang sempit Desa Sumberjati, Jember. Dindingnya kusam, catnya mengelupas, dan atap gentengnya ditumbuhi lumut. Orang-orang desa sudah terbiasa melihat rumah itu kosong, tertutup rapat, seperti sengaja memutus hubungan dengan dunia luar. Namun satu hal selalu mereka hindari, yaitu kamar belakang. Raka kembali ke rumah neneknya setelah 7 tahun merantau. Ia tak punya pilihan lain. Uang tabungannya menipis, pekerjaannya belum pasti, dan rumah ini meski terasa asing adalah satu-satunya tempat berlindung. Sejak menginjakkan kaki di halaman rumah, Raka merasakan sesuatu yang mengganjal. Udara di sekitar rumah terasa lebih dingin, padahal matahari siang sedang terik. Saat membuka pintu utama, bau apek bercampur wangi dupa tua langsung menyergap hidungnya. Masih sama, gumamnya. Namun matanya langsung tertarik pada lorong sempit menuju kamar belakang. Pintu kayunya tertutup rapat. Di depannya tergantung kain hitam lusuh kain yang dulu selalu dilarang neneknya untuk disentuh. Dulu, setiap kali Raka bertanya tentang kamar itu, nenek hanya menjawab, "Jangan dibuka, jangan dilihat, dan jangan bercermin di sana." Malam pertama berjalan tenang, terlalu tenang. Tak ada suara jangkrik, tak ada anjing menggonggong. Seolah-olah seluruh desa menahan napas. Sekitar jam 1:30, Raka terbangun karena merasa ditatap. Ia membuka mata perlahan. Tak ada siapa-siapa. Namun dadanya terasa sesak, seperti ada sesuatu yang berdiri sangat dekat, hanya saja tak terlihat. Saat hendak kembali tidur, ia mendengar suara krek-krek. Bukan dari atap, bukan dari lantai. Suara itu berasal dari lorong kamar belakang, seperti kaca digores kuku. Raka menutup mata, memaksa dirinya tidur. Pagi hari, Raka menemukan sesuatu di depan pintu kamar belakang. Jejak kaki basah. Jejak itu tidak mengarah keluar, melainkan ke dalam kamar. Ukuran kakinya panjang, jarinya berjumlah 5, tapi bentuknya aneh, terlalu runcing. Sore harinya, Raka memberanikan diri bertanya pada Pak Wiryo. Begitu mendengar kata cermin, Pak Wiryo langsung berdiri dan menutup pintu rumahnya. "Mas, nenekmu dulu orang baik," katanya dengan suara gemetar. "Tapi dia pernah melakukan satu kesalahan. Dulu, nenek Raka menolong seorang perempuan bernama Sulastri pendatang yang ditemukan linglung di pasar malam. Sulastri sering berbicara sendiri, menghabiskan waktu berjam-jam di depan cermin. Ia percaya ada dirinya yang lain di dalam kaca. Suatu malam, Sulastri berteriak histeris dari kamar belakang. Saat warga datang, mereka menemukan tubuhnya tergeletak. Lehernya penuh sayatan. Tidak ada senjata, hanya cermin retak berlumuran darah. Sejak itu, nenek Raka melakukan ritual penutupan. Namun cermin itu tidak pernah dibuang. Karena yang terkurung di situ bukan cuma Sulastri, bisik Pak Wiryo. Malam ketiga, Raka bermimpi. Ia berdiri di depan cermin retak. Pantulannya tidak bergerak.
Pantulan itu menatapnya lama, terlalu lama, lalu perlahan tersenyum dan berkata, "Capek ya, jadi kamu." Raka terbangun dengan napas terengah. Jam menunjukkan 02,13. Dan dari lorong terdengar suara pintu terbuka. Kunci kamar belakang terlepas sendiri. Dengan tangan gemetar, Raka menyalakan senter. Cahaya menyorot lorong. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat cermin itu menghadap keluar. Pantulannya menunjukkan Raka berdiri di ujung lorong. Namun pantulan itu lebih pucat. Matanya lebih dalam. Senyumnya terlalu lebar. Pantulan itu mengangkat tangan dan menyentuh kaca. Di saat yang sama, Raka merasakan sentuhan dingin di pipinya. "Kau menatapku." Suara itu terdengar dari segala arah. Itu artinya, kau mengizinkanku. Raka menjerit dan berlari keluar rumah. Warga menemukan Raka duduk di teras rumah, menatap kosong ke arah lorong kamar belakang. Matanya terbuka, tapi kosong. Sejak hari itu, Raka tidak pernah terlihat seperti dirinya sendiri. Ia berbicara dengan intonasi aneh. Ia sering berdiri lama di depan cermin apapun, cerminnya. Dan suatu malam, sebelum menghilang, ia meninggalkan pesan di dinding kamar belakang. "Aku di sini sekarang. Jangan biarkan siapapun bercermin."